percaya. Nah, di sini ada kata-kata la yufarriquna baina kutubillahi wala baina rasulika. Ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya bahwa orang bertakwa itu la yufarriquna, tidak pernah membeda-bedakan. Apa membedakan baina kutubillah? Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, Injil yang asli, kita harus percaya. Apa yang diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa harus percaya. Pokoknya nabi-nabi sebelumnya ya. Yang kalau Musa sama Isa itu punya umat. Kalau nabi-nabi yang punya suhuf itu kan, kalau Nabi Musa sebelum dapat suhuf itu lembaran suci. Nah, ya nabi yang ada umatnya Nabi Musa, umatnya Bani Israel, hamba Tuhan. Israel itu hamba Tuhan. Kalau Nabi Musa, umatnya itu Bani Israel. Nah, setelah Nabi Musa habis masa kenabiannya, turunlah Injil. Nah, Injil itu yang memansu, yang menghapus semua hukum-hukum yang ada di Taurat. Nah, makanya umatnya Nabi Isa namanya Nasrani. Penolong. Nasrani itu penolong Allah. Nasrani, Ansarullah. Nah, jadi Nabi Musa, Nabi Isa itu sama-sama mengajarkan agama tauhid, monoteisme, satu Tuhan. Mono itu satu, teisme satu paham ketuhanan. Nabi Musa ngajarin satu Tuhan, tauhid. Nabi Isa sama ngajarin satu Tuhan, nggak ada dualisme, nggak ada. Jadi di Islam ya, pandangan Quran bahwa Nabi Musa, Nabi Isa itu semua mengajarkan Islam, yaitu agama tauhid. Setelah Nabi Isa sudah habis masanya, turunlah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Semua ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa terhapuslah semua, karena ada Nabi Muhammad. Nah, orang sekarang nggak terima dia. Dari mana dia menghapus ajaran kami, gitu kan? Tapi kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa Al-Quran turun lengkap dengan Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad, berarti semua ajaran baru terhapus. Sekalipun mereka masih tetap kekeh ngeyel, enggak terhapus, masih ada, tahu dari mana gitu kan. Nah, kita yang disitulah kita dituntut harus percaya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak percaya, ya itu zaman modern sekarang dibalikin argumennya gimana? Kalau kita kan mengatakan agama Islam itu benar ya? Benar. Menurut kita kan inna dina indallah Islam. Ketika inna dina indallah Islam, berarti itu dituntut kita percaya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu benar semua. Kalau itu nggak diyakini dengan seyakin-yakinnya, maka akidah umat Nabi Muhammad sekarang akan goyah. Mereka punya argumen-argumen. Nah, disinilah ayat yang dulu diturunkan, dibilang orang bertakwa itu apa? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kalau itu sekarang kita udah rapuh, akhirnya apa? Mulai ragu dengan agama kita. Kita boleh mempertahankan akidah kita, boleh? Boleh. Agama kita yang benar secara Allah katakan inna dina indallah Islam. Akhirnya banyak profesor, doktor, tamatan-tamatan luar negeri, enggak, semua agama itu sama. Ya samanya ajarannya, maksudnya membawa kebaikan, tapi dalam masalah akidah beda nggak? Beda. Itulah Al-Baqarah, kamu harus percaya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dari Allah.
Kalau tidak didoktrin seperti itu, didogma seperti itu, umat Nabi Muhammad zaman-zaman sekarang berubah. Akhirnya dia semua agama sama. Akhirnya dia ikut semua, ikut Buddha, Hindu, Islam, karena pahamnya itu nggak kuat akidahnya. Makanya yang dipertahankan akidah kita. Inna dina indallah Islam. Akhirnya ketika mereka belajar di kampus atau profesor-profesor yang menyampaikan dari luar negeri mengatakan bahwa agama sama, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi rancu orang itu. Makanya watin akidah kita, ya. Akidah kita adalah akidah Islamiyah. Akidah yang bawa Tuhan kita adalah satu. Nabi kita Nabi Muhammad. Kitab kita Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan benar semua. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pun benar. Itu dari Allah. Nah itu yang kita harus pegang akidah kita. Dan kita harus ajarin anak kita, cucu kita. Mungkin kalau kita masih bisa selamat, nanti anak cucu kita. Nah makanya ada di musola, di masjid, pengajian-pengajian seperti ini memperkokoh akidah umat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan hanya sekedar pengajian, memperkokoh kuat dari ayat tadi. Mereka harus beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka harus beriman yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau mereka mulai mengatakan enggak, bahwa ajaran Nabi Isa tetap masih ada, kita punya dalil di Quran bahwa semua mansuh, ajarannya sudah tidak berlaku lagi. Itu buat umat Nabi Muhammad nih. Tapi kalau buat mereka mengatakan tetap nggak bisa, enak aja agama baru bisa menghapus agama lama. Kita kan namanya agama samawi. Agama samawi itu agama yang diturunkan oleh Allah, seperti yang dari Nabi Musa itu, Nabi Isa, ada Quran kan, ada kitab-kitabnya. Kita ini termasuk agama samawi, agama langit yang turun langsung dari Allah. Kalau kita ke Nabi Muhammad, kalau agama budaya Arodi, agama bumi, kayak Buddha, Hindu, itu kan agama budaya. Makanya kita harus kuat akidah Islam. Nah ini dituntut nih kayak gini. Jadi bahwa percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya termasuk tanda orang yang bertakwa. Alhamdulillah kita termasuk orang bertakwa. Terus wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat itu hari kiamat, hari akhir. Yuqinun, yakin. Nah kita kan nggak tahu akhirat itu, tahunya kan dari Quran, dari hadis. Tapi kita dituntut untuk yakin. Jadi dengan akhirat, yakin bahwa akhirat itu ada nggak? Kehidupan akhirat ada nggak? Ada. Jadi nanti jasad kita nanti di sana berubah lagi, ruh, buminya berubah lagi. Bumi sekarang nanti sama bumi lain itu beda lagi. Buminya kalau dalam searok itu dirubah. Nah sekarang nih kita jasad nih kan, nanti pas ruh kita pulangnya kemana? Di akhirat kan. Kalau bahasa orang ini mah barjah. Alam barjah itu alam menunggu. Bahkan kalau kata orang sufi, akhirat itu gak harus kita kesana jauh katanya. Di kolbu kita termasuk ada akhirat gitu. Namanya kolbu ukhrawi, hayatu kolbiyah wa kolbu ukhrawi. Nah di dalam hati kita akhirat itu ada. Kalau kita baca di sini, kita harus yakin dengan akhirat. Artinya bahwa ada kehidupan setelah dunia itu, ada kehidupan. Yang ulama-ulama dulu mengatakan
Jadi hidup di dunia itu nggak selamanya. Kenapa? Jasad kita nggak bisa kuat menahan ruh kita, benar nggak? Coba umur 90, 100 lihat. Kalau orang udah umur 100 gimana jasadnya? Nggak kuat ini nampung ruh. Ya kalau pikiran kita sih pengennya hidup mulu di dunia kan. Tapi ruh kita ini dia nggak bisa dibebani sama si jasad ini. Namanya umur 50, 70 sama 30 pasti berbeda kan? Rapuh. Iya rapuh. Kita suka minta panjang umur, ya Allah panjangkan umur saya sampai 100, lihat kan. Orang-orang yang udah umur 100 jasadnya udah gimana? Udah pada kecil, pereot, orang sini mau peot ya. Jadi jasad kita yang nggak bisa bawa ruh. Ini ingat Pak, kita tuh punya ruh ini. Di diri kita ada ruhnya nih. Nah makanya apa? Wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka harus yakin. Yakinnya gimana? Wa yataqiduna i'tiqadan jaziman. Mereka harus yakin yang sebenar-benar yakin. Jazm, kuat. Nah, kalau orang itu percaya dengan akhirat apa? Pasti dia beramal soleh. Beramal soleh, mau sholat 5 waktu. Kenapa? Karena hidup bukan di dunia doang. Dengan sholat, ya kan? Banyak keterangan-keterangan dengan sholat kita berarti nanam amal soleh. Karena di akhirat nanti harus bawa amal soleh. Wa tuqaddimu li anfusikum. Bekerjalah untuk berbuat baik untuk diri kamu. Berbuat baiklah untuk diri kita nih. Kan perintah Allah tuh. Tuqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Berbuat baiklah atau kerjakanlah hal-hal yang baik untuk diri kamu, diri kita nih. Dan bertakwalah kepada Allah dan ingatlah kamu pasti menemui Allah. Nah, sholat kita nih 5 waktu, ngaji itu kan kalau secara ini ada balasannya, ada pahala bahasanya. Nah itu di akhirat itu, kalau di dunia aja kita nggak ada amal soleh, ketika orang sudah banyak hadiahnya dari Allah, kita nggak ada apa-apanya. Orang pada bawa lemari, misalnya lemari ini kulkas apa, kita ngadep Allah nggak bawa apa-apa. Makanya orang yang percaya ke akhirat itu termasuk orang yang bertakwa. Berarti kalau orang yakin bahwa ada kehidupan akhirat, dia akan rajin gak di dunia beramal soleh? Rajin. Walaupun sholat kita nggak usah punya sholat. Yang namanya sholat itu yang lebih tahu siapa? Allah kan. Masalah dinerimanya. Ya kita mah sebagai orang Islam karena diperintahkannya sholat. Masalah diterima nggak terima urusan siapa? Allah. Orang kita bisa sholat karena digerakin sama siapa? Allah. Bisa ngaji, Allah juga. Terus kita meminta balasan, ya itu urusan Allah. Kan kita sholat nih, kita bisa ruku, sujud, kan itu dibisakan oleh Allah kalau bahasa tauhid, kan? Lalu kita misalnya pengen balasan, lah situ bisa sholat siapa yang bisa? Kita nih bisa gerak kayak gini, sujud, ruku. Coba kalau sakit. Kan sakit, sehat, Allah yang ngatur kan. Kalau bahasa tauhid, kalau bahasa akal apa? Orang saya yang sholat kok, itu bahasa akal itu. Secara bahasa tauhid, Allah semua itu adalah perbuatan Allah. Kita sholat maghrib bisa ngaji gini, perbuatan siapa? Allah. Nah itu kalau bicara tauhid. Kalau bicara kita akal kita, orang ngaji saya, kok Allah, nah berarti dia belum sinkron bahwa ada Allah, ada perbuatan-perbuatan Allah di diri kita yang disebut sifat 20 di diri kita nih. Udro, iroda, ilmu, hayat sama basor, kalam itu sifat Allah. Kalau nggak ada sifat Allah kita nggak bisa. Makanya dalam tauhid ahli sunnah wal jamaah kita disifati oleh sifat Allah.
Nah, wabil akhiratum yuqinun, termasuk orang bertakwa, mereka itu yakin. Kita harus yakin bahwa ada kehidupan akhirat. Jadi bukan hanya hidup di dunia aja. Makanya yang udah sepuh-sepuh, rajin-rajinlah di musola. Ya, betul gak Pak? Rajin-rajinlah ke masjid. Ya kan, kalau udah pensiun, udah apa, ngapain lagi kan? Jadi ini kita ngaji setengah jam. Itu ada ininya Pak, ada hitungannya. Kalau secara pahala ada hitungannya. Jam segini sampai segini ngaji, itu ada catatan, ada loper-lopernya gitu loh. Jadi jangan anggap kita nggak dibalas, malah pasti dibalas. Nah, jadi kalau orang percaya sama akhirat, dia yakin pasti dia akan berbuat amal soleh, akan berbuat baik kepada orang. Itulah tanda orang yang bertakwa. Bahkan kata Nabi, "Maka yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka orang tadi hendaklah berkata yang baik-baik. Daripada di rumah nonton TV sebelum maghrib, mending maghriban dulu kan, sampai isya. Habis isya mata serah bebas. Pamangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau orang percaya beriman kepada Allah dan akhirat, pasti orang itu perilakunya baik, akan menghormati tetangganya. Dan banyak orang selalu ribut sama tetangga mulu ya, masalah air lah, masalah apalah, tanah ya kan masalahnya. Tapi kalau orang beriman, dia ada akhirat, percaya akhirat itu ada, pasti dia akan menghormati tetangganya. Kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pasti orang tadi akan memuliakan tamunya. Nah, di dalam hukum fikih, tamu itu hanya 3 hari 3 malam. Kalau dia menginap 3 hari 3 malam. Lebihnya bukan tamu Pak, numpang. Boleh kita musir. Jadi 3 hari. Bertamu itu di dalam Islam hukum fikih ya, itu ada di 3 hari batas. Kalau dia mau nginep ya 3 hari 3 malam. Di luar itu nggak boleh, kecuali tuan rumahnya masih ngasih. Di luar lebih dari 3 udah bukan tamu lagi. Apalagi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu bukan tamu, namanya apa? Betah. Numpang betah. Jadi di Islam ada aturannya, boleh tamu kita paling batas 3 hari 3 malam kalau nginep. Nah, masalah akhirat sudah disebutkan, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib kan, pertama. Kemudian dia sholat 5 waktu. Setelah sholat dia mau menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian dia apalagi itu? Dia percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Yang terakhir, percaya kepada akhirat. Itu harus yakin akhirat itu ada. Ketika orang meyakini akhirat itu ada, pasti dia akan berbuat baik. Tadi berbuat baik pada tetangganya, berbuat baik pada tamunya, atau berbuat baik dalam segala hal. Karena dia tahu ada akhirat. Kayak orang tua dulu, sekarang boleh kamu berbuat macam-macam, nanti lihat di akhirat itu kan nggak ada kata-kata gitu. Ya memang ada kehidupan di akhirat itu ada. Nah, setelah semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang meyakini akhirat itu la yulabisuhu syakkun wa irtiyabun bidaril akhirat, bahwa ingat bahwa akhirat itu jangan ada ragu, syak wa irtiyab, keraguan, campur ragu gitu. Yakin akhirat itu ada, udah pasti orang itu berbuat. Tapi orang kalau nggak percaya akhirat, dia hidupnya semenang-menang aja dia. Mau sholat tuh kagak usah gua gitu kan. Nah, tapi kita orang-orang yang bertakwa pasti
bahwa akhirat itu ada. Nah, akhirat itu apa sih, berupa apa? Yaitu bima fiha min ba'sin wa jazain, ada hari pembangkitan. Makanya yang dulu saya bilang orang meninggal itu disisain tunggirnya, yang tulang ekornya. Makanya tengkorak orang itu, tulang ekornya itu tempat di mana nanti trompet Israfil ketika tuet baru pada timbul kayak toge. Ininya kan tunggir, apa namanya, bokongnya, tulang ekornya. Makanya lihat orang-orang yang sudah jadi tulang-tulang belakang itu pasti tulang ekornya utuh. Nanti disitulah manusia mulai nanti dibangkit-bangkitan itu. Wajazain, dan ingat di akhirat itu ada hari pembalasan. Kalau kita di dunia melakukan kebaikan, pasti balasannya baik. Kalau kita melakukan kejahatan, yang balasannya baik. Jazau sayyi'atin satu misluha, balasan kejahatan sesuai dengan kejahatan, kalau kebaikan sesuai dengan kebaikan, tergantung amal kita. Wajanatin, di akhirat itu nanti ada surga, wanarin, dan neraka, wahisabin. Ingat ada hisab, semua diperhitungkan. Ngaji kita ini diperhitungkan, Pak. Langkah kita dari rumah, diamnya kita di sini diperhitungkan. Wa mizan, ada namanya timbangan. Nanti ditimbang mana yang lebih berat, kebaikannya atau kejahatannya. Ya siapa tahu dengan ngaji kita duduk ikhlas nunggu sampai isya, dengan sebab amal ini taunya kita masuk surga. Amin. Nah, terakhirlah kata Allah, ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu mendapat hidayah dari Tuhan mereka. Ulaika mutassafuna bima qalima minas sifati, mereka itu disifati mendapat sifat dari sifat-sifat yang agung, ala nurin wa bayan wa basu minallah. Jadi mereka itu hidayah itu cahaya, wa basirah minallah, cahaya dari Allah. Maka ada hidayah dan taufik. Kan ada tuh wabil taufik wa hidayah. Apa taufik hidayah itu? Wabillahi taufik wa hidayah. Taufik itu kekuatan untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah. Seperti kita ngaji ke sini ada taufik, Pak. Coba kalau nggak ada taufik, nggak bisa ke sini. Taufik itu dari Allah, kekuatan untuk melakukan kebaikan. Hidayah itu ya ini bentuk ngajinya itu hidayah. Nah kalau ini kan ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu semua langsung dari hidayah, cahaya dari Allah. Sampai orang bisa bertakwa tadi itu gambarannya karena hidayah dari Allah, taufiknya ada, hidayahnya ada. Makanya kalau orang nggak dapat taufik susah. Taufik dulu. Taufik itu kemampuan seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hal-hal yang baik itu namanya taufik. Ketika dia melaksanakannya namanya hidayah. Ini kita nih ngaji di sini karena ada hidayah dari Allah, cahaya. Taufiknya dari rumah ngaji gitu ya, itu taufik. Ada kekuatan jalan gitu loh. Nah, makanya orang bertakwa di sini mendapat taufik, ada hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika humul muflihun, maka mereka digelari mendapat predikat mereka lah hanyalah orang-orang yang beruntung. Jadi yang percaya kepada gaib, percaya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dia mengimpakkan rezekinya, percaya kepada Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad, percaya nabi-nabi sebelum dulu, Quran yang diturunkan Nabi kitab yang diturunkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, begitu pun percaya dengan akhirat, berarti mereka itu termasuk orang beruntung karena dapat hidayah, cahaya langsung dari Allah. Akhirnya mereka termasuk orang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya bayar tanda-tanda yang disebutkan di surah Al-Baqarah 1-5 ayat itu, mudah-mudahan di diri kita ada. Amin. Cukup ya. Fatihah. Alhamdulillah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.